Jadi geng, ternyata Panglima Jila dan Panglima Parjaji itu dulunya tuh mereka bareng-bareng gitu. Lu memang berjuang bersama Panglima Jila. Tapi ingat, belum Panglima Jila memiliki pasukan, saya sudah memiliki pasukan. Sosok Panglima Parjaji satu-satunya orang dari suku Dayak yang berani menantang Panglima Jila. Ternyata Panglima Parjaji punya kisah kelam bersama pasukan merah, itu Panglima Jila. Oke, langsung aja kita gas. Perseteruan yang terjadi antara Panglima Jila dan Panglima Parjaji menjadi topik hangat perbincangan karena sampai sekarang belum ada jalan keluar untuk mereka berdamai. Keduanya mungkin punya pandangan masing-masing soal pembangunan ibu kota Nusantara. Yang pasti keputusan mereka berdua mungkin dua-duanya benar untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh suku Dayak. Panglima Jila mungkin punya pandangan sendiri dengan keputusannya yang udah mateng dengan mendukung pembangunan IKN. Ya mungkin supaya masyarakat suku Dayak bisa berkembang ke depannya. Kalau menurut gua Panglima Parjaji juga nggak salah. Dia lebih memilih mempertahankan pesan-pesan leluhurnya untuk menjaga kekayaan alam agar tidak dijadikan pundi-pundi kekayaan oleh para elit. Oke, di sini gua akan membahas siapa sih sebenarnya Panglima Parjaji yang begitu lantang menolak Panglima Jila yang membiarkan proyek IKN ini terus berjalan, yang membuat masyarakat suku Dayak lainnya itu resah. Banyak pengikut Panglima Jila yang mengatakan kalau Panglima Parjaji ini nggak punya pasukan, gengs. Tapi ketika gua lihat videonya saat Panglima Parjaji ini melawan para penjajah, yaitu para mafia-mafia lah ya. Dari situ gua ngerasa ternyata Panglima Parjaji juga orang yang paling disegani dan ditakutin. Kalian datang di sini jangan jadi penjajah ya. Kita sebongkar kalian kasus kalian banyak di sini. Di video itu Panglima Parjaji juga nggak begitu banyak membawa pasukan ya, karena mungkin dianggap bisa diselesaikan dengan beberapa pasukan aja, jadi nggak bawa banyak pasukan lah ya. Tapi itu menurut gua gentle sih ya, kita ngerasa hebat gitu loh, tapi bawa pasukan banyak gitu loh, seakan-akan kita tuh masih butuh backingan pengikut kita gitu loh. Kalau kita ngerasa hebat ya hadapi. Kalau gua sih ngelihatnya, kenapa sih Panglima Parjaji ini nggak bawa pasukan banyak ya, mungkin cukup beberapa pasukan aja gitu. Mungkin loh, ini mungkin. Nah, di sini ada video pengakuan dari Panglima Parjaji yang bikin kita semua nyebut dalam hati. Oh, ini toh. Biar nggak penasaran, kita langsung aja ke videonya. Ya, lu memang berjuang bersama Panglima Jila. Tapi ingat, belum Panglima Jila memiliki pasukan, saya sudah memiliki pasukan. Sebelum tadi Borneo Bangkulir Raja itu bangunkan, saya sudah memiliki pasukan. Kami tidak pernah tampil dan memperlakukan. Pasukan saya adalah pasukan Antrak pada Borneo. Mana isinya itu? Urak-urak Pakanawa. Jadi geng, ternyata Panglima Jila dan Panglima Parjaji itu dulunya tuh mereka bareng-bareng gitu untuk ngejaga tanah Borneo. Kalau gua rasa sih kayak gabungan gitu ya. Misalkan dari Dayak daerah ini jadi gabung jadi satu gitu. Yaitu menjadi pasukan merah gitu. Jadi mungkin pasukan merah itu nggak semua dari pasukan merah doang, bisa jadi gabungan dari pasukan-pasukan lain gitu loh. Dan mungkin di seluruh Dayak itu yang dianggap ketua itu Panglima Jila gitu. Jadi ya mereka menyatu gitu. Tapi itu dulu ya, dulu. Kita dengerin lagi. Ya memang dulu saya memperjuangkan Panglima Jila mati-matian, tidak kenal siang malam memperjuangkan pasukan merah. Dan saya adalah salah satu lupalan senior dari Borneo Bangkulir Raja yang bergerak di bidang spiritual wadah. Saya dilempar dan ditendang dan dihakimi dengan bertepuk tangan sebelah. Ya, tepuk tangan sebelah. Buat pengikut ataupun pembela Panglima Jila, ini sudah dijawab ya, bahwa Panglima Parjaji sudah memiliki pasukan sebelum Panglima Jila itu punya pasukan. Jadi ini udah dijawab ya. Jadi sebenarnya Panglima Parjaji itu lebih duluan punya pasukan, gengs. Gitu loh. Menurut gua sih
Panglima Parjaji ini lebih senior ya, karena mungkin si Panglima Jilah ini lebih show, lebih membuka diri ke publik gitu mungkin ya. Apalagi zaman media sosial ya kan, gampang banget naiknya gitu. Kalau Panglima Parjaji ini lebih menyatu dengan alam. Dan juga gengs, Panglima Parjaji ini juga punya kisah kelam dulu ya. Jadi demi membela Panglima Jilah mati-matian, Panglima Parjaji ini rela dihakimi, ditendang, diinjak gitu. Sampai segitunya gengs, saking segannya si Panglima Parjaji dengan Panglima Jilah itu dulu gitu. Kalau sekarang beda lagi. Dan ternyata dari kejadian itu membuat Panglima Parjaji ini kecewa gitu loh. Kenapa sekarang begini gitu? Orang yang bersama-sama membela, menjaga tanah Borneo, tapi masa depannya akan tersingkir. Ya kita bisa lihat aja kayak Jakarta ya. Kalian lihat Jakarta. Jakarta itu orang asli Betawi itu hampir punah. Malah orang-orang Betawi asli itu tinggalnya di pinggiran Jakarta lah ya. Pribuminya itu justru jarang banget gengs. Ya kebanyakan orang-orang pendatang gitu yang menguasain. Jadi kalau menurut gua nanti kalau sampai IKN ini terjadi, ya mungkin akan terjadi seperti yang di Jakarta. Orang asli Betawi itu malah tersingkir gitu. Mungkin ketakutan sebagian orang Dayak yang menolak untuk pembangunan IKN itu, yaitu bakalan tersingkir perlahan gengs. Nah di sini juga ada video lain gengs. Alasan kenapa sebagian orang Dayak itu menolak atas tindakan Panglima Jilah. Kita langsung aja ke videonya. Saya mau membahas dua hal penyebab Ormas Dayak Kalteng banyak menolak organisasi Panglima Jilah di Kalimantan Tengah ini. Yang pertama, Panglima Jilah tidak ada melakukan koordinasi dengan ketua organisasi yang ada di Kalimantan Tengah ini. Maksud saya organisasi yang berpihak kepada masyarakat, karena ada juga beberapa ormas yang ada di Kalteng ini mengatasnamakan Ormas Dayak tapi tidak setuju dengan Jilah. Itu saya skipkan mereka, tapi kepada orang-orang yang memang berpihak kepada masyarakat itu yang harus Panglima Jilah melakukan koordinasi. Itulah gengs, mungkin yang membuat Panglima Jilah sesuka hati mengambil keputusan tanpa koordinasi ke tokoh suku adat lainnya gitu. Dari video ini menjelaskan bahwa Panglima Jilah dulu nggak seperti sekarang. Yang dulu tuh disegani, karismatik. Kenapa sekarang berubah? Ya mungkin karena udah di atas angin. Namanya udah besar sampai lupa ada yang di bawah. Ditambah lagi pro penguasa. Beberapa waktu lalu Panglima Jilah ini banyak yang mengaguminya, tetapi ketika Panglima Jilah sudah mulai besar, namanya otomatis anginnya sudah mulai besar juga. Oleh sebab itu jangan heran kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan Panglima Jilah. Ketika Panglima Jilah masuk di Kalimantan Tengah ini, entah apa alasan mereka, yang pasti saya ketahui Panglima Jilah tidak ada melakukan koordinasi dengan beberapa pihak. Mungkin ada dengan organisasi-organisasi yang ada di Kalimantan Tengah ini, tetapi tidak ke beberapa tokoh. Yang keduanya, itu manusiawi ya gengs, karena banyak juga orang-orang yang ketika naik daun itu lupa segalanya. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.